Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Kami memanggil Engkau Yesus, berkuasa penuh atas hidup kami. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, I speak the name. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Through every soul captive by the presence, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the dark for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Come, Holy Spirit, your name is healing, your name is life. Jesus, break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence.
I speak Jesus. I speak the name of Jesus. 'Cause your name is power. 'Cause your name is life. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, one more time, shout Jesus, Jesus. Jesus in the world, Jesus in the darkness over Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout the name, Jesus. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kau ingatkan kami bahwa kau Yesus nama yang berkuasa. Kau Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap luka, setiap sakit kami. Terima kasih buat keberadaanmu Tuhan. Di 2024 kau sudah lakukan perkara luar biasa dalam hidup kami. Dan di 2025 ini Tuhan, kami mau percaya dan berserah karena rencanamu yang terbaik kau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Dan itu membuat kami percaya dan yakin untuk kami bisa berkata, selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, pegangan hidup kami, jaminan hidup kami. We thank you Lord, we thank you Lord. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Kau tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Thank you Jesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya, tanda kita berserah bahwa hidup kita sudah dalam tangan dan genggaman kuasa-Nya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan pada setiap kehendak-Mu, karena kami percaya sekali Yesus, selamanya Yesus pengharapan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus jaminan hidup kami. Kau sumber segala-galanya Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami Yesus. Mari bersama kita angkat suara kita ucapkan syukur kita buat keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kami percaya dalam segala keadaan kami, dalam setiap musim kami, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling mengerti setiap kebutuhan kami Tuhan. Ajar kami percaya dan ajar kami berserah. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus dalam hidup kami. Kau sumber pengharapan bagi setiap jiwa kami. Dan kami
kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, sehingga kami ada hari ini. Bersama sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya segera ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin. Come on, sekali lagi yang bersyukur bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amen, amen, amen. Dalam kegelapan mata kita bersama pagi hari ini, siapapun kita yang lama Kristen atau yang baru Kristen, yang bukan Kristen sekalipun, lagu ini ngingetin kita, biar di tahun yang baru ini 2025, apapun yang terjadi, setiap tahun ada momen di mana doa itu dijawab ataupun doa tidak terjawab. Setiap tahun ada momen kerjaan ngalamin kemenangan, tapi kerjaan bisa ngalamin tantangan. Setiap tahun ada cerita, ada yang sakit disembuhkan, tapi ada sakit yang mungkin tidak tersembuhkan. Tapi biar lagu ini mendewasakan iman dan pengharapan kita sama Tuhan. Tuhan, doa terjawab atau tidak terjawab, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tuhan, kerjaan ngalamin kemenangan atau tantangan, biar iman kami makin dewasa, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tuhan, mungkin doa kesembuhan terjadi, atau kadang mungkin doa kesembuhan tidak terjadi, tapi dewasakan iman kami Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Waktu keinginan kami tercapai, waktu keinginan Tuhan yang harus terjadi, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Kamu siapa yang mau makin dewasa dalam Tuhan tahun ini? Kalau itu Anda angkat kedua tangan saudara. Dimanapun saudara mengangkat tangan saudara, mulai doa sama Tuhan, dewasakan iman kami Tuhan. Bukan hanya tentang doa terjawab atau tidak terjawab, bukan hanya tentang keinginan kami terjadi, tapi keinginan-Mu yang terjadi. Bukan hanya mau kami yang terjadi, tapi maunya Tuhan yang terjadi. Kemauan yang mau makin dewasa tahun ini dalam Tuhan, sampaikan sama Tuhan, Tuhan dewasakan imanku, perkuat imanku, sehingga apapun yang terjadi aku gak gampang goyah. Aku gak gampang goyah. Kamu yang berdoa hari ini, Jesus, oh Tuhan, dewasakan kami Tuhan, dewasakan iman kami Tuhan. Jesus,
Jesus. Oh Tuhan, haleluya. Boleh gak saya ajak kita saling mendoakan di ruangan ini hari ini? Kalau Anda datang dengan keluarga Anda, boleh gak doakan keluarga Anda, kanan kiri Anda. Kalau kanan kiri Anda orang yang gak Anda kenal, arahkan aja tangan saudara, kanan kiri saudara. Doakan supaya orang kanan kiri kita makin dewasa imannya, makin dewasa, makin kuat. Setiap tahun ada tantangannya, tapi biar makin kuat, makin dewasa. Mari seluruh ruangan ini, yang di depan, di belakang, di atas, di bawah. Kalau Anda gak kenal, arahkan tangan aja. Tapi kalau itu keluargamu, mari doakan. Makin dewasa dalam Tuhan, makin kuat. Gak ada satupun kita yang gak didoakan hari ini. Semua kita ada dalam jangkauan kuasa doa di tempat ini. Yang di atas, yang di bawah. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jesus, dewasakan iman kami, perkuat iman kami. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kamu yang percaya ini, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku selamanya. Kamu yang percaya, yang mau berserah digendong Tuhan akan kedua tangan kita. Kau gendongku, amin, amin, masa tuaku dalam genggamanku. Ya Tuhan, sampai putih rambutku. Engkau telah lakukan, Kau telah. Kami sudah saksikan di 2024, akan kami saksikan lagi di 2025. Tuaku
Thank you Engkau setia buat kami Tuhan. Seringkali waktu kami nggak setia, Tuhan tetap setia sama kami. Waktu kami seringkali melupakan Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa sama kami. Thank you buat hadirmu di sini dari awal hingga momen ini kami bisa merasakan Engkau di sini buat kami. Jiwa kami tahu Engkau berperkara di hidup kami. Pagi hari ini kami gak cuma datang kepada sebuah ibadah atau sebuah gereja, tapi doa kami ngalamin Yesus secara pribadi. Kuasamu, kemenanganmu, itu jadi pengalaman kami. Siapkan kami untuk pembahasan hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, menguatkan kami, supaya kami jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah. Amen. Yang menang bukan yang kalah. Yes. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin, amin, amin. Hey, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Saudara sebelum duduk, kenapa nggak kasih lambaian kanan kiri depan belakang, kasih senyuman yang lebar, dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Silakan. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Hello EOC Family, di tahun 2025 ini ada dua hal yang sudah siap membekali kita semua. Yang pertama, ayat tahunan sudah ready. Bisa diakses di semua aplikasi My EOC dan juga bisa lewat link ini yaitu biblefirst.alphaomegachurch.com. Sangat mudah didapat, disimpan dan dibagikan ke siapa saja. Yang kedua, Love the Bible 2025 sudah siap menuntun kita membaca Alkitab setiap hari. Bisa diakses di aplikasi My EOC dan bagi yang suka bentuk booklet fisik bisa mengambil di tiap lokasi EOC di Connect Center. Mari kita awali 2025 dengan tuntunan utama hidup kita, Firman Tuhan. Valentine Days, salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih. Atmosphere present a love rekindled. Pada tanggal 16 Februari 2025 di Atmosphere Room. Calling all teens di Surabaya, come and join us dan jangan lupa buat ajak teman-teman kalian, saudara kalian, dan siapapun yang kalian kenal. Dan jangan lupa kalian pakai outfit semi formal. Untuk info lebih lanjut bisa kontak ke nomor di bawah ini. Sound of Praise akan mengadakan special worship night lagi dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kawan kita Andi Ambarita di tanggal 23 Januari 2025, open gate jam 18.30 di Main Hall Alpha Omega Church TPU. Komunitas lansia Alpha Omega Church sudah dimulai lagi. Ibadah komunitas lansia dilakukan secara on-site dan online setiap hari Selasa pukul 4.30 sore. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Panca di nomor berikut ini. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas, kita sangat mengajak Anda bisa bergabung bersama-sama dan beribadah bersama. Bayangkan sebuah jembatan yang rusak tanpa perbaikan. Dua sisi yang terpisah tak akan pernah terhubung. Begitu juga dalam hidup kita. Seringkali ada jarak yang memisahkan kita dari Tuhan, sesama, atau bahkan tujuan hidup kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk membangun kembali jembatan itu. Untuk terkoneksi dengan kasih, pengampunan, dan tujuan yang lebih besar. Tahun ini kita akan bersama-sama belajar membangun koneksi itu melalui tema Connect. Alpha Omega Church mengundang Anda semua untuk hadir di Vision Sunday pada Minggu 19 Januari 2025 di seluruh Alpha Omega Church. Ini akan menjadi momen spesial untuk mendengar visi gereja kita di tahun 2025. Merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan dan mendapatkan pesan yang akan menginspirasi kita semua. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai tahun baru dengan hati yang siap terkoneksi lebih dalam dengan Tuhan dan sesama. Ajak keluarga dan teman-temanmu ya. Kami percaya ini akan menjadi awal yang luar biasa. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita.
Enjoy the rest of the service. God bless. Sudah boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua. Juga gak lupa ngucapin welcome. Kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, welcome. Selalu ngingetin dari mimbar ini bahwa ini gerejanya orang yang tidak sempurna. So kalau Anda punya kawan yang jauh dari sempurna, ajak mereka kemari dan kita sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi. Tapi bagi kita yang paham arti dan kuasa dari memberi, ini kesempatan yang terbaik kita bisa bawa persembahan kita. Dan kita berdoa semua rencana-rencana kerja yang udah disiapkan di tahun 2025 ini melalui persembahan kita semua itu boleh bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang ada di depan kita 23 Januari, Februari, semua program dan agenda kerja sudah akan mulai bergulir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa setiap persembahan kita itu membuat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan digenapkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadir-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih juga buat semua program kerja yang Tuhan titipkan di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Dan kami berdoa setiap taburan keuangan yang anak-anak-Mu bawa hari ini, itu boleh dimaksimalkan yang terbaik. Biar rencana-Mu, kehendak-Mu, program-Mu itu digenapkan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan kita ada satu video. Menurut saya video ini lucu sekali. Saudara, kalau mau ketawa silakan ketawa. Video ini relevan banget dengan kehidupan Anda dan saya. So, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, boleh tim multimedia kita lihat cuplikan video yang satu ini. Gue belum bikin postingan recap 2024, gue harus bikin sekarang juga. Gimana orang bisa tahu kalau hidup gue seru dan pecah parah di 2024 kalau nggak gue posting? Satu dunia ini harus lihat semua pencapaian gue di tahun 2024. Kalau nggak, buat apa gue banyak foto-foto sepanjang tahun? Buat kenangan pribadi. Wah, kuno. Semua orang juga tahu kalau gunanya foto itu untuk dipamerin di akhir tahun. Dan recap gue juga nggak boleh asal-asalan. Slide pertama harus foto gue yang paling cakep, harus. Slide kedua sampai 4 foto-foto gue jalan-jalan ke luar negeri. Slide kelima itu foto gue sama teman-teman gue supaya dunia tahu kalau circle gue itu seru parah. Nah, foto ke-9 dan 10 itu tentang relationship gue. Gitu, pamer aja zaman sekarang tuh harus ada formulanya. Dan captionnya dong harus berupa ucapan terima kasih ke tahun 2024. Gue harus kelihatan berterima kasih ke tahun. Padahal orang-orang yang beneran bantu gue selama 2024 aja gak ada yang gue WhatsApp buat bilang makasih satupun. Tapi ya bodoh amat, nggak penting itu. Ngapain berterima kasih ke orang? Coba berterima kasih tuh ke tahun lah, itu lebih masuk akal. Dan nggak perlu malu buat gua ngaku itu untuk pamer. Namanya juga recap ya kan, ditulisnya recap. Kalau dibalik pamer, pamer tuh. Emang gunanya recap itu buat pamer. Pokoknya kalau orang nge-likes postingan gua berhasil. Kalau orang komen pakai emoticon api, gua sangat berhasil. Tapi kalau orang nggak komen, nggak nge-likes tapi mikir, gila ya sukses dan bahagia banget dia di 2024, itu baru namanya gue udah memaksimalkan fungsi akhir tahun dengan sempurna. Karena tiap akhir tahun gue harus bikin makin banyak orang iri. Walaupun gue bilang new year new me, tapi ya sebenarnya kelakuan gue tiap tahun ya sama-sama aja gitu, pamer lagi. Dan kalau postingan gue ini sampai banyak banget yang ngeliat terus viral, gue juga bakalan puas banget. Siapa tahu dari saking viralnya postingan gue bisa jadi sekalian buat bantu pemerintah bikin pengalihan isu. Siapa yang bisa relate sama video itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kenapa kok kita mulai dengan video itu? Karena gini, hari ini judul pembahasan kita. Kok enggak sebagus yang lain? Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Kok enggak sebagus yang
yang lain. Saudara, gampang banget ya kita itu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang lalu kita pernah ngebahas tentang rumput tetangga lebih hijau. Seolah-olah kalau kita lihat hidupnya orang lain kayak kok hidupnya orang lebih shiny ya dari kita. Hidupnya orang kok lebih cemerlang ya daripada kita. Kita ngebandingin recap 2024-nya orang dengan recap 2024 kita gitu. Saudara. Kayak sebagian kita kok mereka punya itu sih, kok saya ini dari dulu ya gini-gini aja gitu. Kita lihat mobil barunya orang gitu kan. Wih gila ya, 2024 beli mobil baru, kita aja cicilan dari dulu gak selesai-selesai. Malah disekolahin lagi mobil kita ini yang lama dan sudah tua ini. Sebagian kita ngebanding hidup kita gitu. Kadang kita lihat kerjaannya orang gitu ya, kok enak ya. Rasanya mulus, gak ada tantangan. Jalan terus, kelihatannya bagus gitu. Terus kita gini, kita ini kapan ya Tuhan ya bisa maju kerjaan kita gitu. Kita ngebandingin. Kita lihat anaknya orang, orang posting anaknya gitu. Juara 1 gitu kan, juara 2. Terus kita mulai ngebandingin dengan anak kita. Anakku ini juara apa ya? Juara mager nomor 1 nonton YouTube anak saya itu. Mungkin sebagian kita kayak gitu. Kita ngebandingin anak kita dengan orang lain. Kadang kita ngebandingin apa? Istri kita gitu ya. Istrinya orang itu loh kok bisa ya tambah glowing tinggi gitu. Istriku pancet aja gak berubah-ubah. Daster 15 tahun yang gak dibuang-buang sama dia. Mungkin sebagian kita membandingkan suami kita mungkin juga kayak gitu. Mungkin sebagian kita gitu, orang lain lupi dikasih bunga sama suaminya. Kita ini kok bunga pinjol terus sih. Bapak Ibu saudara sekalian, kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ada sebuah kutipan yang bagus, saudara, mengingatkan kita gini. Siap-siap ya, kutipannya bagus banget. Bilangnya gini, you are currently living one of the prayers you used to pray. Dalam bahasa Indonesianya, kita baca dalam bahasa Indonesia ya, 2, 3. Anda saat ini menghidupi salah satu doa yang dulunya Anda doakan. Anda yang komplain tentang pasangan hidup, bukankah itu dulu orang yang Anda doakan? Tuhan nikahkan saya dengan dia. Setelah nikah, Tuhan kok dia gitu. Bapak Ibu, hati-hati yang mau nikah ya. Hati-hati nanti doanya. Bapak Ibu, nah sama anak-anak kan gitu. Damba-dambakan anak. Giliran bayar uang sekolah anak. Duh Tuhan, kapan anak-anak ini selesai gitu. Benar saudara, you are currently living one of the prayers you used to pray. Nah terus bagaimana kita menghadapi ini, khususnya di 2025 ini. Firman Tuhan ngajar kita apa hari ini, apa yang harus kita lakukan menghadapi tahun ini, menghadapi situasi hidup kita. Simple saudara, hari ini kita belajar dari orang yang bernama Paulus. Paulus ngajar kepada orang-orang di Tesalonika, dari Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ini yang Paulus ajarkan sama orang Tesalonika yang bisa kita pelajari juga hari ini. 1 Tesalonika 5:18. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So kalau Anda tanya gini, apa sih Pastor Elia kehendak Tuhan buat hidup saya? Salah satu kehendak Tuhan buat hidup kita adalah ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebagian kita mungkin gak terima loh. Masa kalau orang susah bersyukur. Kalau ada musibah masa kita bersyukur. Kalau orang kena musibah ada meninggal dunia masa kita syukurin gitu. Oh papa saya baru berpulang, oh syukur gitu. Kan gak sopan ya kayak gitu. Saudara, tapi intinya firman adalah gini saudara. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, saudara punya hidup doa dijawab, doa gak dijawab. Saudara, yang Anda mau terjadi apa tidak terjadi. Alkitab ngajarin kita gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Apa sih yang bisa kita syukurin dalam hidup kita? Siap-siap ya saudara, simple. Yang pertama adalah gini. Bersyukur untuk yang sudah terjadi. Boleh kita ucapin sama-sama yuk, 2, 3. Bersyukur untuk yang sudah terjadi. Seperti video tadi saudara. Ini video tadi itu tujuannya untuk komedi ya. Untuk kita ketawa ya. Bukan kalau Anda sudah posting recap 2024 kita nggak nyindir juga. Kita nggak menghina. Kita juga nggak ada maksud apa-apa. Silakan kalau Anda belum bikin mau bikin juga silakan.
Tapi intinya itu ngajak kita melihat gini loh. Kalau Tuhan bisa gendong kita di 2024, kita syukuri itu. Membuat kita bisa yakin Tuhan yang sama juga akan gendong kita di 2025. Yang paham boleh katakan yes. Ya, itu membuat kita bersyukur. Yang kemarin yang terjadi, Bapak Ibu saudara, mungkin saya tahu. 2024 ada hal enak, ada hal nggak enak. Sebagian kita mungkin bilang gini, Pastor Elia, 2024 saya itu diciak orang loh. Dimakan uang saya sama orang. Tapi kita gini, Tuhan, aku tetap bersyukur. Loh kok bisa sih diciak orang bersyukur? Ya, karena dari situ Tuhan kasih saya hikmat. Supaya ke depan tidak diulangi lagi diciak orang. Benar Bapak Ibu saya. Ya, sebagian kita mungkin 2024 saya ini banyak difitnah orang. Mungkin sebagian kita akan berkata itu. Aduh, apa yang bisa saya syukuri yang sudah terjadi? Banyak difitnah orang, dijelain orang. Kita bisa bersyukur loh. Tuhan thank you ya. 2024 saya dilewatkan, difitnah dan dihina-hina orang. Karena apa? Ternyata dari situ Tuhan ngajar saya mengampuni. Supaya saya makin serupa dengan gambar Tuhan Yesus kita. Yang paham boleh katakan yes. Gak cuma waktu dipuji orang kita, thank you Jesus. Tapi waktu kita dijelekin orang sekalipun. Kita bisa bersyukur karena apa? Tuhan bisa pakai itu. Membuat kita makin serupa dengan gambar dan karakternya. Nah yang berikutnya saudara, bersyukur untuk apa nih? Ini yang berikutnya. Bersyukur untuk yang ada sekarang. Ini yang berikutnya. Boleh kita ucapin sama-sama? 2, 3. Bersyukur untuk yang ada sekarang. Sebagian Anda mungkin gini. Aduh yang ada sekarang ini jujur ya. Tidak ada yang bisa saya syukuri. Pastor Elia mungkin. Boleh nggak saya ada beberapa ilustrasi bagus nih. Beberapa waktu yang lalu beredar berita. Katanya gini. Bulannya merah gitu. Apa yang terjadi dengan semua orang yang lihat berita itu apa yang terjadi? Setiap kali keluar rumah gini, wih ya lu merah lo di foto. Besok, wih merah lo di foto, di video gitu. Besoknya lagi, wih luar biasa merah. Padahal saudara, bulan kan gak pernah pindah-pindah. Setiap malam dia selalu ada, benar gak? Hanya kitanya yang sudah terbiasa dengan adanya bulan sampai kita tidak memperhatikan bulan. Benar apa benar? Begitu ada berita bulannya merah, baru kita lihat bulan. Wih merah. Bapak Ibu saudara sekalian, hikmahnya apa buat kita? Kita ini menjadi terbiasa dengan apa yang kita punya. Saudara, ini patternnya. Ini lucu sekali, tapi ini pattern realita. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Boleh nggak kita baca ini sama-sama? Karena ini pattern yang terjadi dengan Anda dan saya. Kita baca 2, 3. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Saya kasih contoh Alkitab, saudara. Sebelum kita masuk ke contoh yang sehari-hari. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu orang Israel diperbudak Mesir 400 tahun. 400 tahun lama, saudara. Berapa generasi? Sama Tuhan dikeluarkan orang Israel dari Mesir. Saudara, Anda bayangkan ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan, kira-kira awalnya gimana, saudara? Puji Tuhan, luar biasa sekarang kita nggak perlu kerja soro-soro ya, nggak perlu capek-capek lagi. Awalnya bersyukur, seneng. Tapi saudara tahu nggak dalam perjalanan orang Israel? Perhatikan gini, Bilangan pasal 11 ayat 1. Ini yang terjadi, orang Israelnya berubah. Mereka komplain. Komplainnya ini kita baca sama-sama 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Loh kalau Anda baca gini, buruk apanya? Kamu lo udah dikeluarin dari perbudakan 400 tahun lo kamu diperbudak. Dikeluarkan sama Tuhan. Kok buruk gimana sih? Mulai ngebandingin enak di Mesir ya makanannya daripada di perjalanan kayak gini gitu. Mulai surah komplain. Kan patternnya gitu ya. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Ini kan pattern kita gitu saudara. Anda dan saya bisa gini. Nah orang Israel komplain kan, Tuhan enak makan di Mesir daripada di padang gurun gini. Tuhan gini, oke lah, tak kasih mujizat ya. Tahu gak saudara mujizatnya apa? Bagi Anda yang baru, Anda yang bukan Kristen saya ceritakan. Tuhan tuh kirim embun dari surga, ditangkap tangan bisa jadi roti. Keren gak?
Kalau itu terjadi hari ini mah kita, saudara, semua kita punya toko roti. Benar nggak, saudara? Dan semua kita, Bapak Ibu saudara, ketika ada embun datang, bisa jadi roti. Pasti kita viralkan. My day, my morning, kita viralkan gini. Lihat ya, tak bawa ke kitchenku ya, langsung jadi roti, langsung jadi bakery, saudara. Keren. Awalnya seneng, saudara. Kan pattern kita gitu, saudara. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Saudara perhatikan gini. Bilangan 11 ayat yang ke-6. Orang Israelnya komplain, saudara. Tahu komplainnya apa? Coba kita baca yuk sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita banget gak, saudara? Kita banget loh. Coba pertama kali mana turun. Tuhan luar biasa. 1 tahun makan mana. Kurus kering. Cuman mana. Awalnya spesial. Lalu jadi wajar. Lama-lama jadi tuntutan. Saudara, kita sama Tuhan gitu loh. Awal ditolong Tuhan gitu. Tuhan disembuhkan Tuhan. Makasih Tuhan disembuhkan. Saudara, berikutnya apa? Sembuh. Ya biasa. Ya namanya Tuhan ya harus nyembuhkan. Berikutnya gak sembuh, nuntut. Kayak apa sih Tuhan? Katanya penyembuh kok gak sembuh. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Ke pasangan yang udah nikah. Awal mau nikah gitu. Mau nulis janji nikah gitu. My everything, very special. My dream girl gitu kan, saudara ya. Awalnya spesial. Sudah nikah, saudara, apa? Jadi wajar, biasa. Lama-lama jadi apa? Tuntutan. Lu biasanya kamu lah ya harusnya bantu. Berubah, saudara, jadi tuntutan. Harusnya kan itu tugasmu. Akhirnya apa? Berubah, saudara. Kita sama rekan kerja juga bisa gitu, saudara. Awalnya gini, thank you, new hire, new staff, amazing gitu kan. Lama-lama kita apa? Jadi wajar, bahkan lama-lama jadi apa? Tuntutan. Pelayanan kita juga bisa kayak gitu. Ini yang mau nikah ya, yang mau nikah gitu kan. Lagi berbunga-bunga, doa bareng, ke gereja bareng gitu kan. Pokoknya you are my everything, I do everything for you gitu kan. Nanti kalau udah nikah, udah wajar gitu. Ya jalan dewek mau nyopir kok. Benar gak, saudara? Lama-lama sopir mau ada kamu ya buat apa kok kamu gak bisa nyopir. Bisa ngikutin Pak. Awalnya spesial. Boleh kita bacanya sama-sama yuk 2, 3. Awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi tuntutan. Saudara, kita semua bisa gitu. Sama Tuhan kita bisa gitu. Apalagi mohon maaf ya, yang keturunan orang Kristen. Bagi yang baru ngalamin Yesus, Yesus itu your everything. Jangan jadikan Yesus kewajaran. Tapi bagi yang keturunan Kristen, Yesus, ya biasa aja Yesus. Ya namanya keluargaku Kristen ya Yesus ya Yesus. No more special, bener gak, saudara? Karena ini pattern hidup kita. Nah, Yesus ngajar apa nih? Yesus ngasih contoh. Waktu dia memberi makan orang, 5 roti 2 ikan. Ini sebuah cerita Alkitab yang terkenal. 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti ini? Kalau dia lihat kebutuhan orang, 5.000 pria, belum wanita, belum anak-anak, 5 roti ini kecil banget. Gak masuk akal banget. Gak bisa diapa-apain. Tapi yang Yesus lakuin. Kita lihat ya, Lukas 9. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dia apa? Ucap berkat. Father, only 5 loaves, but I thank you. Dan Tuhan bisa kerjakan mujizat ini dengan 5 roti. Saudara, mungkin ada kerjaan kayak kecil gitu. Mana bisa Tuhan buat 2025. God, it seems so small, but I thank you. Dan engkau bisa kerjakan dengan hal yang kecil ini.
yang akan engkau kerjakan juga dengan hal yang kecil ini. Saudara, bersyukur, ada kalimat bagus. Bersyukur itu melipat gandakan apa yang sudah ada. Boleh kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Bersyukur melipat gandakan apa yang sudah ada. Bersyukur dalam arti katanya itu gini, saudara. Bahasa Inggrisnya gini, speaking well of. Mengucapkan atau mengatakan yang baik tentang. Kalau saudara merasa pasangan saudara makin baik, ucapkan yang baik tentang dia. Kalau kerjaan kita, saudara mau syukuri, saudara mau jadi baik, ucapkan yang baik tentang kerjaan kita. Kita mau lihat lingkungan kita jadi lebih baik, kota kita jadi lebih baik, ucapkan yang baik tentang kota kita. Tahun baru kemarin, saya duduk sama beberapa orang. Satu orang gini, aduh enak yo. Kan ada satu keluarga kita datang dari Australia gitu. Mulai ngebandingin kan. Enak yo di Australia. Oh enak di Australia. Yang di Australia bilang apa? Wis ta, syukurono, enakan di Indonesia. Wis. Mulai yang di Australia cerita, kamu ya nanti yang di Australia nggak kerja dua-dua. Mana bisa bayar gini. Akhirnya baru gini. Oh iya ya. Intinya apa, saudara? Intinya bersyukur itu melipat gandakan apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Yang paham boleh katakan yes. Saya kasih contoh, saudara. Ada satu orang, dia itu nggak syukuri rumahnya. Orang lain kok rumahnya lebih bagus ya. Orang lain punya dream house. Saya juga mau punya dream house. Saudara, dia jual rumahnya. Panggil orang properti. Tolong ku, datang ku. Coba di listing rumah saya. Gitu. Ditanyai sama propertinya, orang properti. Apa saja speknya? Cerita ini. Cerita semua speknya. Saudara. Agent propertinya gini. Oke, kok saya ulangi ya. Rumah siap huni. 3 bedroom. 2 kamar mandi. 1 kamar mandi pembantu. 1 kamar pembantu. Interior Japanese style modern baru. Taman kecil di belakang, klaster jauh dari jalan besar, AC sentral, carport 2 mobil. Terus yang punya rumah gini, itu rumahnya siapa? Lu ya rumahmu, ojo dijual. Aku kepingin rumah sing kayak gitu. Intinya apa, saudara? Seringkali kita tidak mensyukuri apa yang ada sekarang. Yang paham boleh katakan yes. Itu yang seringkali terjadi sama kita. Nah, ada kalimat bagus. Jangan biarkan apa yang biasa membuat kita jadi terbiasa. Perkatakan berkat untuk apa yang Anda miliki. Yuk kita ucapin sama-sama 2, 3. Jangan biarkan apa yang biasa membuat kita jadi terbiasa. Perkatakan berkat untuk apa yang Anda miliki. Speak blessing of what you have. And speak blessing to your future. Ucapin berkat. Apa yang kita punya termasuk untuk masa depan kita. Nah, saudara, berikutnya yang ketiga apa sih yang bisa kita syukuri? Yang ketiga adalah gini. Bersyukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Bersyukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Sebagian kita mungkin akan komplain. Loh Elia, belum terjadi kok sudah bersyukur. Belum lihat kok sudah bersyukur. GR loh. Belum ngalami kok sudah bersyukur, gimana sih gitu. Saudara, ini yang namanya kedewasaan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Belum kelihatan, tapi Tuhan, aku bersyukur 2025 Tuhan yang sama, yang setia, yang akan berjalan sama aku. Amin, saudara. Saudara, kita bersyukur. Tuhan, aku mungkin gak lihat suamiku berubah. Tapi aku bersyukur buat hidupnya. Dan aku percaya tangan Tuhan ada dalam hidupnya di 2025. Tuhan, aku bersyukur buat istriku. Mungkin dia gak berubah di 2025. Tapi aku bersyukur buat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya di 2025. Sebagian kita mungkin, Tuhan, aku bersyukur buat kerjaanku yang lagi kacau ini. Dan aku
Tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di 2025. Tapi ada tangan Tuhan yang perkasa yang bisa membuat pekerjaan ini berjalan lebih baik lagi. Kita syukurin walaupun kita belum lihat apa yang akan Tuhan lakukan dan yang Tuhan bisa lakukan. Makanya Pak Saudara, speak blessings of what you have and speak blessing to your future. Boleh nggak kalimatnya dikeluarin supaya kita bisa baca sama-sama? Ya, kita baca yuk sama-sama 2, 3. Speak blessings of what you have. Speak blessing to your future. Akhirnya apa? Hati kita itu selaras sama kehendak Tuhan. Hati kita itu akhirnya sejalan dengan maunya Tuhan. Hati kita akhirnya apa? Bisa sejalan dengan rencananya Tuhan. Nah, kita masuk aplikasi. Terus gimana sih ekspresinya kita bersyukur? Apa bentuknya kita bersyukur? Di Alkitab kita, saudara, kalau Anda baru saya ceritakan, ada 10 orang sakit kusta sama Yesus disembuhkan. 9 gak kembali, hanya 1 yang kembali bersyukur. Kita lihat ya ekspresinya orang ini bersyukur. Orang 1 ini. Lukas 17 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca yuk sama-sama 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Coba kalau saudara perhatikan ekspresi orang ini, dia kembali loh, itu kan tindakan aktif. Dia memuliakan Allah, ini dilihat orang banyak. Dengan suara nyaring, artinya apa? Dia nggak malu. Apa yang sudah terjadi dia syukurin, apa yang dialamin dia syukurin, apa yang ada di depan dia syukurin. Dia tersungkur dan dia mengucap syukur. Nah, ekspresi yang sama itu jadi aplikasi kita hari ini. Gimana mengekspresikan syukur kita? Saudara, simpel aja. Yang pertama ya, ini yang pertama. Gimana mengekspresikan syukur kita? Yang pertama deh, ucapkan. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3? Ucapkan. Speak blessing of what you have. And speak blessing to your future. Ucapin. Saudara, kadang ya ini yang terjadi ya sama kita ya. Kadang kita itu kan gitu. Istri-istri tanya, kamu tuh bersyukur gak sih punya aku? Ya bersyukur lah, wong masih nikah gini loh sampai sekarang. Tapi saudara tahu gak? Ucapin, saudara, ucapin. Itu bukan cuma enak didengar, tapi itu bisa merubah dan menjamah hatinya orang. Yang paham boleh katakan yes? Suami-suami kan kadang gitu juga. Keluarga aku ya bersyukur kayak kita ini sudah banting-banting tulang. Kepala ini udah pusing, udah penat gitu. Kadang kita tanya gitu, bersyukur gak sih kamu itu punya suami ke aku gitu. Mungkin gitu saudara. Ya bersyukurlah. Mau nyatanya ya masih tak masain gitu loh. Saudara, tapi intinya gini, ucapin. Apa yang saudara syukurin itu harus diucapin. Karena apa saudara? Yang dengar itu diberkati. Ucapin. Nah, contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang. Kita itu lebih gampang ngomel daripada bersyukur, bener gak? Kalau ngomel saudara, kalau ngomel ya. Gak mari-mari saudara, gak selesai kalau ngomel. Tapi giliran, ayo saksikan apa yang disyukuri. Di Komsel misalnya gitu. Ayo di Komsel, syukuri. Apa saksikan yang mau diterima kasih sama Tuhan apa? Aduh, speechless sampai anakku gak bisa ngomong. Nek ngomongnya banyak. Tapi kalau bersyukur sampai gak bisa ngomong. Benar gak? Coba Anda perhatikan, kita perhatikan. Ayo jujur sama diri kita masing-masing. Kalau kita ngomel itu berapa kata, saudara? Tapi kalau kita bersyukur itu berapa kata? Benar apa benar? Kalau ngomel panjang lebar. Kamu itu gak gini. Semua dikeluarkan. Tapi pada, ayo bersyukur gitu. Gak bisa ngomong. Speechless. Kan harusnya kebalik. Kalau bersyukur banyak, kalau ngomel sampai speechless. Saudara, kalau saudara merasa pasangan saudara makin baik, ucapin. Kalau saudara makin merasakan kebaikan Tuhan, ucapin. Tuhan thank you buat hal ini. Thank you buat hal ini. Thank you buat proses ini. Thank you buat kerjaan ini. Tadi pagi saya ngomong-ngomong sama satu teman hospitality ya. Bagi yang kerja nih ya.
nggak puas kan. Ngomel, kita kadang ngomel, komplain tentang tempat kerja. Saudara, ini yang kita temukan 2009 sampai 2014 penyerapan tenaga kerja itu ada 16 juta orang sekian. 2014 sampai ke arah 2020 sekian penyerapannya itu turun setengah, tinggal 8 juta orang. Tahu nggak saudara, makin ke sini penyerapan terakhir, periode-periode terakhir penyerapan kerja itu hanya 2 juta orang, saudara. So kalau Anda punya tempat kerja hari ini, daripada komplain, ucapin syukur. Thank you Tuhan, bosku cerewet, tapi dia membuat saya semakin mengerti tentang realitas kehidupan. Thank you Tuhan, kerja ini bukan yang terbaik, tapi setidaknya saya bisa mencukupi keluarga saya. Thank you Tuhan, saya diomeli, tapi orang ini membuat saya makin pintar ternyata. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Daripada komplain, ngomel, syukuri. Saudara mau keluar kota kita jadi lebih baik, syukuri. Thank you Tuhan buat kota Surabaya. Banjir yang gak terlalu parah, macet yang gak terlalu parah. Masih ada orang yang ngalamin macet lebih parah daripada kita, benar gak saudara? Syukurin aja. Daripada kita ngomel-ngomel. Nanti kita lihat TikTok enak di Swiss ya, sepi. Seminggu di sana. Tuhan mau gila Tuhan. Kesepian, benar gak? Enak ya, ini loh sampai disuruh datang dikasih pemerintah uang 1M suruh tinggal di sana. Di Surabaya kapan dikasih uang? Saudara, gak usah banding-bandingin hidup lah. Tapi ucapin apa yang saudara syukuri. Termasuk sama rekan pelayanan gereja. Saudara bisa nikmati ibadah hari ini. Setiap minggu ada pelayan-pelayan yang cinta Tuhan dan cinta Anda. Mempersiapkan pelayanan ini supaya Anda diberkati loh. Syukuri. Ucapin. Ini penting. Mengucapkan syukur. Bukan cuma disimpan di hati. Saya tahu sebagai saudara hari ini, di momen ini Anda punya banyak yang Anda syukurin terhadap orang dekat saudara. Tapi kadang kita gitu, dalam bahasa Jawa gini, batin. Kan harus tak batin sih orang ini. Gak kerasa, ya gak kerasa lah. Ucapin, pasti lebih terasa. Benar gak saudara? Yang kedua saudara, yang bisa Anda lakukan adalah gini. Lakukan. Ini yang bisa kita lakukan. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3? Lakukan. Kalau saudara mensyukuri keluarga Anda, lakukan. Bikin acara keluarga, kumpul keluarga. Bicara yang baik. Perlakukan keluarga kita dengan baik. Lakukan. Kalau saudara mensyukuri pekerjaan Anda, saudara, lakukan yang terbaik. Kerja excellent. Kerja nggak asal-asalan. Menghasilkan hasil yang terbaik. Lakukan. Simple. Kalau saudara mensyukuri pelayanan gereja Anda, lakuin apa? Datang on time. Be excellent. Jadi orang yang makin cinta Tuhan. Simple. Kalau Anda mengucap syukur, ini yang kedua. Lakukan. Yang ketiga saudara yang bisa Anda lakukan adalah gini. Tunjukkan. Saya tahu zaman sekarang, kalau kita mau nunjukkan syukur kita kan gampang. Kita kan posting aja, orang bisa tahu kan. Hari ini kalau Anda mau posting ya, keluar dari gereja ini. Anda mau posting istri Anda, keluarga Anda. Post. It's powerful. Kadang istri Anda, suami Anda senang kok di tag. Mereka merasa dihargai. Benar apa benar? Rekan pelayan, post. Thank you untuk orang-orang yang cinta Tuhan dan melayani keluarga kami. Kalau Anda punya anak di sekolah minggu, saudara, guru sekolah minggu itu siapa? Anak Anda bukan, ponakan Anda bukan. Tapi mereka perhatikan rohani anak-anak Anda. Yang paham boleh katakan yes. Come on. Saudara, ayo tunjukkan. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau Anda posting sesuatu tentang hidup Anda yang Anda syukuri. Tuhan, aku bersyukur kerjaanku yang masih kacau ini. But I'm thankful. Boleh gak kasih hashtag ini saudara? I am thankful. Kemudian hashtag ini Alpha Omega Church. Kalau hari ini mungkin saudara duduk di sini, saudara mulai mau mensyukuri pasangan Anda walaupun keluar dari gereja masih bakal berantem lagi. Mungkin saat berantem waktu terbaik adalah wifi. Tag dia, I am thankful. Hashtag Alpha Omega Church. Imperfect family. Benar gak sih saudara? Come on. Hari ini kalau Anda mau post apapun, please. Karena bersyukur melipat gandakan apa yang sudah ada. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Bersyukur
melipat gandakan apa yang sudah ada. Saudara, saya mau akhiri dengan satu cerita. Ini lucu sekali tapi powerful. Ada seorang mama muda namanya Alice Johnson. Dia punya 2 anak. Karena dia tinggal di Amerika, dia merawat anaknya sendiri, ngurus rumahnya sendiri. Satu hari saudara, saya tahu sebagian ibu-ibu bisa relate sama cerita ini gitu ya. Anaknya yang dua-duanya masih balita kebetulan. Yang satu di bawah hampir 5 tahun, yang satu masih 2 tahun. Wah, semua balita. Kadang dia sudah capek, kewalahan waktu anaknya tidur gitu saudara ya. Dia ngomel ke Tuhan. Tuhan, capek, aku capek. Belum ngurus kerja, anak-anak, suamiku ya kadang ya gitu, bisa gak sadar, gak tahu diri, gak mau nolong. Ngomel dia, ngomel. Sama Tuhan dijawab. Yang mana yang mau diambil? Loh lah ya, yang mana yang mau diambil? Biar kamu gak stres. Oh jangan Tuhan, jangan. Semua jangan diambil. Artinya apa saudara hikmatnya? Ya syukuri aja. Tuhan bersyukur buat anak-anak balita masih repot. Tapi thank you Tuhan titipkan pahlawan gagah perkasa di keluarga ini. Amin saudara. Tuhan thank you buat hidup yang sibuk gak karu-karuan. Tuhan thank you buat klien yang cerewet daripada gak ada klien. Bener saudara? Tuhan thank you buat customer yang juaji Tuhan setengah mati. Tapi ya daripada gak ada customer. Bener saudara? So let's be thankful hari ini. Nanti Tuhan tanya gitu kalau ngomel-ngomel. Yang mana yang mau diambil? Terus kita, enggak Tuhan cuman ngomel. Sama Tuhan diajari kita nanti. Ya cuma bersyukur rai kantian. Oh ya Tuhan cuma bersyukur. Siapa yang hari ini mau berubah dari ngomel jadi bersyukur? Anda diberkati hari ini. Mari kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh gak kita pejamkan mata kita dimanapun kita duduk hari ini. Yang di atas, di bawah, depan, belakang. Kita syukuri hidup kita. Hal yang paling sering kita omel-omelin. Kenapa kita gak rubah dengan ucapan syukur? Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Yang bersyukur Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Come on, yang bersyukur saya undang kita berdiri bersama-sama siang ini. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saudara, dengan memejamkan mata, apa hal yang paling bikin saudara ngomel? Boleh gak saudara lihat yang baik dari hal itu dan saudara ucapkan syukur dari hal itu? Apa yang paling bikin kita sering komplain? Yuk jangan jadikan hal yang biasa membuat kita jadi sangat terbiasa dan kita gak menghargainya lagi. Seringkali itu pattern kita, awalnya spesial, lalu jadi wajar, lama-lama jadi
tuntutan? Apa yang bikin kita ngomel terus? Boleh nggak lihat yang baiknya? Syukuri baiknya. Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan kata-kata kami, ubahkan cara pandang kami. Ubahkan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat pembahasan hari ini. Kami berdoa ini boleh membangun kami, merubah kami. Merubah cara kami melihat tahun yang baru ini. Merubah cara kami memperlakukan pernikahan, pekerjaan, pelayanan gereja kami. Bantu kami mengaplikasikannya dalam hidup kami, Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah, Tuhan. Kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan baru, bukakan pintu-pintu berkat yang baru, satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan aja. Di atas gunung bawah lembah ingatkan kami, Engkau Tuhan yang gendong kami, Engkau tidak tinggalkan kami sedetik pun. Anak-anakmu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati kami, berlipat ganda sesuai janjimu Tuhan. Pulangkan kami Tuhan, untuk mensyukuri hidup kami. Mensyukuri hidup yang sering bikin kami ngomel-ngomel Tuhan. Tapi kami mau keluar dengan hidup yang diubahkan. Cara pandang diubahkan, kata-kata yang diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan Vision Sunday. God bless us. See you.